melanjutkan acara pengajian keliling atau arisan keliling. Sepatos jumbuh kalian kehanan utawi wedal kita melaksanakan acara dalu punika. Sederengipun terima sungkem angayu bagyo utawi salam saking kawula. Om Swastiastu. Dumateng sedulur kadang-kadang kawula ingkang agama Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kadang kula ingkang merasuk agami Kristiani, salam sejahtera untuk kita sekalian dan salam kebajikan. Bapak Ibu ada di Dharma sepindah kawula mewakili keluarga ageng niki kula rangkep mawon sepindah ngaturaken agunging panuwun sedaya kerawuhan Bapak Ibu adik-adik sedayanipun saking Jawi Siwalan ugi saking Siwalan Tonggo Teparo nggih. Kawula atas nami keluarga ageng sepindah ngaturaken agunging panuwun atas kerawuhan lan pandonga panjenengan sami. Mugi-mugi tiyang sepuh kawula ingkang sampun kundur ing alam kelanggengan saged mangya margi kang padhang mulih mula-mulanira. Pingkalipun nuwun ageng pangsami kirang langkung salah luput keluarga ageng nampi kerawuhan panjenengan barangkali enten ingkang boten nuju prana. Nggih, makaten Bapak Ibu pangayu bagya saking kawula selaku keluarga ageng lajengipun kangge ngisi pengajian rutin keliling saben kajeng kliwon sakdalu punika kula matur sekedhik mawon jumuh kalian kahananipun. Bapak Ibu wau pitra puja adalah salah satu kewajiban dari anak cucu dari yang pulang atau yang kunduh. Kenapa? Karena kita tidak bisa lepas dari leluhur. Bapak Ibu, saya tadi cerita dengan saudara kita dari Matesi, ada saudara kita yang mendoakan sesuatu yang dia tidak tahu, tidak kenal, tetapi orang tua kandungnya yang melahirkan saja tidak pernah didoakan. Niki namanya joro-jorone wolak waling zaman, bahasa Inggrisnya keblinger. Nah milo monggo kita sebagai generasi di tanah Jawa Nusantara, kita itu lahir pasti ada bapak, ada ibu atau orang tuh tua atau leluhur kalau beliau sudah meninggal. Nah tadi Bapak Ibu dan saya mengucapkan doa Om Swargantu Moksantu Sunyantu 16 kali. Itu bukan etok-etokan, bukan karang-karangan Bapak Ibu, terutama warga Hindu supados mangertos apa yang jenang lakukan supados dipahami. Karena apa Bapak Ibu? 16 itu adalah 4 dibagi 4, jadi dapat 4. Apa yang disebut 4 itu adalah saudara kita yang menghidupi kula panjenengan saged lahir wiwit dalam guwa garbani ibu. Alias waktu kita masih di dalam perut ibu ada 4 sifat Tuhan yang menyertai kula panjenengan. 1, kalau lahir ini ibu-ibu ini pasti apa? Nah, bapak boten. 1 pasti ada air ketuban, itu yang nyata. Ada darah, ada ari-ari, ya. Terus ada lagi 1 lendir. Ya. Jadi itu adalah wujud yang nyata. Ya. Coba kalau tidak ada air ketuban yang melindungi waktu kula panjenengan di dalam perut ibu, tidak hidup itu bayi. Ya. Terus kalau nggak ada ari-ari apalagi nggak bisa hidup kita. Nah itulah di Jawa sejak hilangnya ajaran kuno itu disebut dengan dulur papat. Nek sederek kula ingkang agamane Islam itu saya juga pernah belajar di Islam ada namanya al-wamah amarah supya mutmainah. Itu ajaran Jawa di Arab. Di Arab nggak ada itu ajaran. Maaf, walaupun saya nggak pernah ke Arab karena saya baca buku. Jadi Bapak Ibu, saudara 4 kita ini
berganti posisi atau berganti fungsi 4 kali. Sama dengan saya berganti posisi sering kali. Sekarang saya berposisi, maaf, disebut mangku. Nanti saya buka pakaian saya, ya pakaian biasa, saya adalah anak mantunya Bapak Cito Suparjo. Besok pagi saya ganti pakaian safari, namanya Pak Guru Matematika. Terus besoknya saya ke sawah, namanya petani Iwayan. Jadi apakah saya itu berapa itu tadi itu? Apakah saya 4? Tidak. Demikian juga Tuhan Bapak Ibu. Pada saat memelihara panjenengan di Gua Garbo Ibu, disebutlah apa? Air ketuban, darah, hari-hari dan seterusnya. Itu sifat beliau. Makanya jangan kita salah kaprah. Wah neng ngono berarti Tuhan wong Jawa papat. Bukan. Kalau gitu berarti Pak Wayan itu papat. Enggak. Tadi pakaian begini disebut dia mangku misalnya. Besok pakaian tentara disebut tentara misalnya. Orangnya satu. Nah, makanya 4 kali berganti posisi sekarang. Mungkin adik-adik yang nggak baca sekarang saya buka sedikit. 1 pada saat lahir berat dia jadi wujud tadi kawah hari-hari berarti dan bayek 1. Nah, terus setelah dia bisa jalan ganti nama Bapak Ibu. Ini di Jawa sudah jarang dipelajari. Ya. Namanya adalah Buta Kakawana, Buta Saliwah, Buta Ari-ari, Buta Rudira. Buta ini jangan diartikan bahasa Indonesia loh. Buta itu adanya unsur-unsur alam. Itu. Setelah dia diupacarai, ya, bayi itu kan habis lahir kan diupacarai. Ganti nama lagi beliaunya, ganti fungsi lagi. Namanya Anggapati, Rajapati, Banaspati Raja. Awas ini jangan dijawakan. Ini Jawa kuno loh. Engko dikira Banaspati, berarti kalau demikian wong Jawa wong Hindu nyembah Banaspati, bukan. Ini nama dalam Sanskritnya. Yang 4 tadi itu ganti nama. Terus setelah jenengan dewasa, ganti lagi dia. Namanya Babu Lembana, Babu Ugian, Babu Kekret, dan Babu Abra. Itu jangan buka di YouTube, itu ada di Mbak Google. Karena malas baca, anak muda sekarang kan malas baca. Tinggal dudul. Ada itu Bapak Ibu. Terus terakhir besok nek jenengan sudah didatangi Sang Hyang Suratma Yang Madipati. Nah, dicabut alias disuruh pulang, ganti lagi nih fungsi dia. Ya, itulah namanya Sang Hyang Jogormanik, Sang Hyang Dorakala, Sang Hyang Suratma, dan Sang Hyang Cikrabala. Jadi yang jenengan nganter pulang nanti sebenarnya beliau itu sendiri. Saudara 4 panjenengan itu jangan salah kaprah. Pada umumnya saya belajar di Jawa, umumnya Dur Papat Limo Pancer dianggap seperti satpam di luar. Wah, jadi satpam bodyguardnya katanya. Terus dikasih makan ini, enek sing kukun, mangku dukun. Nah, kadang-kadang menjelaskan, wah, Anggapati wujudnya begini, dia akan begini. Itu jangan menghayal. Ilmu Jawa itu tidak kesunyatan, ilmu Jawa itu. Ya, jadi itu Bapak Ibu, jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan hari ini tadi, Om Swargantu, Moksantu, Sunyantu, dan itu 16 kali. Itu adalah mengembalikan saudara-saudara Swargi Mbah Cito Suparjo Kakung niku agar pulang. Karena kita minjem, saya sudah matur kemarin. Kulo panjenengan ini minjem ke Tuhan 3 badan Pak. 1 badan kasar kita ini, bahasa agama namanya adalah Setula Sarira, fisik badan rogo. Jenengan kulo jangan sombong, badan ini bukan milik kita. Besok nek dicabut baterainya niki harus dibalikkan. Pinjaman inventaris kalau bahasa jenenge kantor itu. Inventaris niki sangat mulia Bapak Ibu. Tadi malam saya matur di Pura. Bayangkan misalkan kita umur 50 tahun, kita diberi kendaraan badan seperti ini untuk ke sawah, untuk makan, untuk senang-senang, untuk apapun. Badan kita ini alatnya. Ya. Setelah selesai dipakai masa prung di gua tanpa ada ngaling-ngaling padane kiri, wong kiri wae nek meninggal mati, enek sing nangis barang sing duwe. Nah, masa Pak Boy meninggal bruk langsung diuruk blas ora diuli-uli blas. Kalah karo kiri sing bos-bos niku. Nggih, maaf niki saya matur apa ini nggih.
Nah, kucing wae ditangisi karena juragane ngeten nggih. Nah, kita punya badan kasar dibalikkan Bapak Ibu. Nah, yang sekarang saya ingin garis bawahi pada kesempatan ini, badan halus kita ini di tanah Jawa sejak hilangnya ajaran Siwa Buddha, ajaran Hindu hilang, tidak diuri-uri. Makanya jangan heran di kuburan-kuburan itu anak muda suruh ke kuburan gak wani, jarene enek roh gentayangan. Itu namanya badan halus kita. Apa badan halus kita? Contohnya jenengan punya pikiran, punya perasaan, punya kepinteran, punya nafsu. Itu badan halus. Harusnya dibalik ke juga inventaris niku. Nah di Jawa ini hilang karena sastranya atau upacaranya hampir hilang. Ya itu namanya sekarang sudah digali. Kalau di Tengger namanya entas-entas, bablasnya namanya ngaben. Niku hilang Pak. Jadi ngaben itu bukan milik orang Bali. Istilahnya di sana, tetapi itulah kewajiban kita mengembalikan inventaris halus sebenarnya. Ini tolong dipikirkan nanti. Jangan terus-terusan bayangkan leluhur kita 500 tahun Pak badan halusnya tuh gentayangan. Makanya jangan heran. Itu. Nah, itu jadi badan halus. Nah, yang terakhir badan sejati atau atman itu pulang ke asalnya, itu urusannya dewi, urusan beliau itu. Nah, badan halus inilah harusnya kita pikirkan dari sekarang agar leluhur kita itu mapan pulang, inventarisnya lunas ngeten. Kalau bahasa sekarangnya, bahasa kantornya, jangan sampai kok minjem gak ngewalikin itu namanya maling. Kalau minjem gak balikin itu napi namanya. Nah, ini Jawa. Apa namanya deh? Nek minjem ngewalikin ngopadu itu namanya apa itu? Ya nggak baik pokoknya namanya, nggak baik ya. Apalagi kita dipinjemin sing bagus-bagus loh, baliknya harus santun, harus hormat. Nah orang diuncalkan. Nah ngatain ya Bapak Ibu sekedip sesuai acara ini ngiras kita ngaji kawru Jawa. Sebenarnya banyak Bapak Ibu di dalam kitab Gatoloco. Nah, yang pernah baca Gatoloco ini yang rawuh, siapapun yang rawuh yang pernah baca Gatoloco itu adalah sanepan. Sejak hilangnya ajaran Siwa Buddha di Jawa, karena banyak orang di Jawa yang lupa kepada leluhurnya, lupa kepada badannya sendiri. Badan manusia itu sebenarnya badan yang suci. Makanya wong arep nikah gawe menungso niku ritualnya ruwet nek di Jawa itu. Ora sok kabruk langsung melayu mboten. Iku pitik niku namanya. Nah, mila monggo Bapak Ibu niki saya matur agak bloko suto karena zaman ini sekarang zaman terbuka. Nggih. Ajaran di Jawa ini artinya anak-anak muda ini jarang mengkaji sampai ke situ. Coba nanti besok kalau jenengan kembali ke alam sana, rambut jadi apa? Pulang kemana? Kulit pulang kemana? Kuping kemana? Mata kemana? Hidung kemana? Mulut kemana? Sampai bulu kaki aja kemana? Itu ada pelajarannya di Jawa. Itu namanya pelajaran pulang alias moksa. Itu ada di ajaran Jawa. Jangan dikira itu mustahil. Karena itu tadi saking susilanya leluhur kita, semua pemberian pinjaman itu dibalikkan dengan cara yang baik. Sampai ada sesaji dan sebagainya itu adalah sarana. Sarana sama dengan jenengan sarana ngomong ke Jakarta sekarang, coba jenengan bengok-bengok sampai entek leher jenengan. Kalau nganggo HP kan cukup 50 rupiah apa 150 rupiah nyampe. Tapi nek jenengan bengok krungu enggak di Jakarta? Enggak krungu. Nah, sarane HP namanya ngoten. Nggih. Jadi kula kinten niku mawon sebatas boten kedalon awit kadang-kadang kawula ingkang saking tebih juga rawuh kula atas nami sederek atau warga Hindu juga boten kesupen ngaturaken agunging panuwun dalu panjenengan niki dalu menika dirawuhi Rama Putri nggih Rama Puja Kertajati rawuh teng griya Munggur. Barangkali nanti ada yang mau sowan sumangga beliau kebetulan ada disuni untuk muput di Jengglingan. Nggih, ya saya atas nama sederek umat mriki sebagai putra keagamaan dan keluarga ageng Bapak Cipto ngaturaken agunging panduwun dhateng Rama Putri. Makaten Bapak Ibu kirang langkung atur kawula nuwun ageng pasami
Sumangga kita pungkasi asesanti Suro Sudiro Jaya nikang ratsuh prasto lebur tekap ning Darmastuti. Om Santi Santi Santi. Om matur sembah nuwun medal kalau aturaken dateng kadang panitia laksana.